Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat digitalpreneur dimanapun Anda berada? Bersama saya dengan Muhammadul Akbar. Pada kesempatan video ini, saya ingin menjelaskan kepada sahabat-sahabat digitalpreneur semuanya bahwa ada muncul sebuah pertanyaan seperti ini. Sebenarnya kita banyak sekali platform yang menyediakan untuk penjualan, ya. Contohnya misalkan saja ada marketplace, ya, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak, ada marketplace yang lainnya. Belum lagi ada sosial media seperti Facebook, ada Twitter, ya, kemudian ada YouTube, kemudian ada Instagram, ada WhatsApp, Telegram. Nah, muncul sebuah pertanyaan. Terus kita mau jualannya di mana sih sebetulnya? Begitu ya. Nah, di sini kadang-kadang membingungkan bagi yang masih awam ketika mau menjalankan atau memulai bisnis online. Kan begini sahabat-sahabat cara berpikirnya. Kalau kita mau berbisnis online mengandalkan dari platform-platform yang ada, maka bisa dipastikan kita hanya fokus pada penjualan saja atau fokus dagang saja, tapi tidak fokus pada bisnisnya. Di sini saya membedakan mana itu sedang berdagang, mana itu sedang berbisnis. Kalau kita membangun bisnis, maka kita juga harus memikirkan bagaimana sistematis dari proses bisnis itu sendiri. Kalau berdagang ya hanya sekedar dagang saja, ya. Contohnya saja misalkan ada pedagang nasi goreng, ya, dia berdagang sendirian, dia yang goreng, dia yang masak, ya, sendirian saja. Dia nggak pernah memikirkan bagaimana membesarkan dagangannya. Beda seorang pebisnis, dia akan berpikir runut, ya, akan membangun bisnisnya itu berpikir dari konsep awalnya sehingga dia sudah tahu nanti ke depannya itu akan semakin besar usahanya atau bisnisnya. Jadi maksud saya di sini adalah kalau kita berpikir mana duluan, saya karena sekarang lagi ngetren adalah Facebook, saya jualannya di Facebook aja deh, kan seperti itu ya. Kalau nanti lagi ada trennya di Instagram, saya dagangnya di Instagram deh. Sekarang lagi musimnya TikTok, wah dagangnya di TikTok deh, gitu kan. Nah, kalau kita seperti ini, kita hanya akan terbawa oleh situasi di mana bisnis kita akan terombang-ambing, ya. Kayak seperti orang yang berdagang, ya, jualannya pada saat ramai saja, ya pada saat sepi ya dia nggak jualan gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia sedang berdagang. Tapi kalau dia sedang membangun bisnis, walaupun dalam kondisi apapun, sepi atau ramai, dan bahkan kata sepi itu bisa diminimalisir karena yang dibangun adalah sistem bisnisnya. Jadi di sini saya coba akan sharing terkait dengan bagaimana membangun bisnisnya. Yang pertama adalah sahabat-sahabat digitalpreneur, pertama kali adalah bangun brandingnya, ya. Brand ini ada dua hal, bisa dimulai dengan personal brand atau bisa juga dimulai dengan company brandnya. Yang dimaksud dengan personal brand adalah orangnya. Kita kenal saat ini seperti personal brand itu seperti ambasador, ya. Saat ini untuk menjadi seorang ambasador, ya, itu sangat mudah sekali dengan media online saat ini, ya. Ingin jadi terkenal itu sangat mudah sekali di era digital saat ini, ya. Makanya banyak sekali artis-artis yang tidak pernah muncul di TV tapi dia terkenal di sosial media, ya. Dia cukup mengupload setiap kegiatannya di YouTube sehingga bisa dikenal dan diminati banyak orang. Nah, buat konten-konten yang menarik seperti itu. Nah, ini adalah yang dibangun adalah personal brandnya, orangnya. Sedangkan kalau company brand yang dibangun adalah perusahaannya atau mereknya, ya, merek dagangnya. Contohnya saja, atau bisa juga berbeda antara legalitasnya PT-nya dengan misalkan brand merek dagang, merek jualannya, begitu. Sini maksud saya adalah kalau kita fokus pada company brandnya atau personal brandnya, maka yang harus dibangun di awal adalah yang pertama harus memiliki landing page-nya. Landing page ini adalah satu halaman yang nanti ketika seseorang itu mengunjungi halaman itu, nah di halaman itulah yang menjadi brand dari ide atau bisnis yang akan dijalankan. Contohnya saja harus memiliki website atau blog, ya, yang gratisan juga boleh, ya. Dimulai dari yang gratisan seperti blog, atau bisa juga kalau sudah punya modal cukup bisa memiliki website. Nah, untuk memiliki website ini itu juga kalau kita menggunakan jasa orang lain ini akan membutuhkan biaya sangat mahal tentunya, ya. Nah, jadi solusinya sahabat-sahabat digitalpreneur juga nanti akan diajarkan pada paket pelatihan digitalpreneur ini
sahabat-sahabat akan diajarkan bagaimana cara membuat website yang paling sederhana, yang paling cepat dan juga efisien ya, tanpa harus bisa ngoding-ngoding tapi sudah bisa punya website. Karena fungsi dari website ini adalah membangun brand ya, seperti company profile dari usahanya, dari bisnisnya ya. Bahkan kalau aplikasi-aplikasi seperti aplikasi toko online atau company profile, itu website-website itu sebetulnya sudah tinggal dibeli saja dengan biaya yang tidak terlalu mahal, tinggal diinstal sudah bisa memiliki website semacam itu. Begitu ya sahabat-sahabat digitalpreneur yang saya banggakan ya. Nah, jadi kalau kita bisa membangun brand dari website atau landing page, maka ini akan sangat efisien sekali. Repeat order atau pembelian yang berulang ya, itu akan terjadi pada saat kita membangun brand. Jadi kita misalkan anggap saja kita fokus pada branding selama 3 bulan ke depan ya, misalkan melakukan SEO ya, search engine optimizing, lalu kemudian promosi di mana-mana, pasang iklan misalkan, atau menjalankan program yang yang organik seperti itu ya. Lalu kemudian promosi di sana sini, membangun reseller yang banyak misalkan seperti itu ya, melakukan brand di sosial media. Nah, biasanya kalau kita 3 bulan saja fokus pada brand, maka bisa dipastikan di bulan-bulan berikutnya itu akan terjadi repeat order. Jadi tanpa harus melakukan promosi yang masif pun itu akan lebih dikenal ya, ketimbang kalau kita misalkan menjual produk kita fokus pada misalkan membangun toko ya di marketplace. Maka yang terkenal itu sebetulnya brandnya ya si marketplace itu sendiri ya, sedangkan brandnya kita tidak terbangun ya. Tapi kalau kita bisa memulai membangun brand itu melalui landing page atau bangun website atau blog, maka secara otomatis kita memiliki keuntungan yang lebih banyak ya. Jadi yang paling penting adalah sebaiknya bangunlah brandnya terlebih dahulu ya, lalu kemudian barulah menjual misalkan ke sosial media. Itu fokusnya adalah membangun brand ya, melakukan endorsement dari produk ya, memperkenalkan produk. Nah, itu bisa melalui sosial media. Sosial media itu bisa lewat WhatsApp, bisa juga lewat Facebook, Instagram, Twitter ya. Nah, itu coba buat bangun akun-akunnya seperti itu. Nah, fungsional dari marketplace pun itu berbeda. Kalau marketplace itu secara fungsinya itu sebetulnya untuk media transaksi saja. Karena kalau secara sistem pembayaran itu lebih ada trust ya, kalau menggunakan fitur-fitur sistem pembayaran yang ditawarkan oleh marketplace. Contohnya saja seperti di Tokopedia, di Shopee ya, itu kan mereka menawarkan kalau misalkan barang itu tidak dikirim, maka ada garansinya uang kembali, misalkan seperti itu. Karena kalau misalkan langsung transaksi penjualan barang lewat website pribadi, itu kan kepercayaan itu masih belum terbentuk begitu ya, kecuali memang perusahaan itu memang sudah bonafide dan legalitasnya jelas seperti itu. Tapi untuk memiliki website sebetulnya sahabat-sahabat bisa memulainya saja ya, dibangun saja dulu sambil lihat pasar ya, lalu nanti bisa ditingkatkan mengurusi legalitasnya dan yang lain-lainnya seperti itu, kelengkapan yang lainnya itu sudah bisa mulai dilakukan begitu. Yang penting adalah ketika menjalankan bisnis online, brand yang nomor 1 ya. Apakah sahabat mau menjadi seorang reseller atau dropshipper, itu juga bangun brandnya ya. Walaupun produk orang lain yang dijual atau jasa orang lain dijual, maka bangun brandnya. Lalu yang kemudian juga kalau sahabat-sahabat juga ingin fokus pada produksi ya, memproduksi barang atau jasa, tidak fokus pada penjualan atau keduanya, tetap harus dibangun brandnya ya, begitu. Jadi itu sahabat digitalpreneur, pada video ini sebetulnya saya ingin menjelaskan kepada sahabat semuanya bahwa pentingnya melihat ya, atau bisa membedakan fungsional daripada platform-platform digital yang bertebaran di mana-mana yang sedang tren saat ini ya. Jangan kita menjadi latah ketika lagi ramenya di Tokopedia, kita ke Tokopedia. Sedang ramenya di Facebook, kita ke Facebook. Sedang ramenya di TikTok, kita ke TikTok. Padahal kita nggak membangun apapun di situ. Kita hanya fokus pada penjualan.
Tapi kalau kita fokus pada bisnisnya, maka sebaiknya pikirkan brand matang-matang yang kira-kira ini akan dibangun ya bisnis ini untuk jangka panjang. Begitu sahabat Digitalpreneur, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan pada video-video selanjutnya. Dari saya Muhammad Nur Akbar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.